Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sanda Juri. Oke teman-teman, banyak pertanyaan dari teman-teman yang masuk ini yang menanyakan Pak Haji EJ itu suka memberikan vitamin apa pada Casper. Ya, kalau kita melihat kinerja si Casper teman-teman, memang burung ini kan kerjanya luar biasa ya. Dia main speed rapid, dia main full power, dia dapatkan durasi dari awal sampai akhir. Malah Haji EJ itu mengatakan Casper ini main yang kedua kalinya itu malah lebih enak lagi. Artinya apa? Semakin panas semakin enak. Kata Haji EJ itu kalau main yang kedua biasanya dia lebih frontal lagi untuk membawakan materi. Tuh teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah melihat ya bahasan-bahasan saya tentang Casper, tentang settingannya mungkin atau pola mandinya. Di situ kan saya membahas harian si Casper itu menunya apa, gitu ya. Settingan harian si Casper itu apa? Di situ kan settingannya sangat rendah teman-teman ya. Casper itu hariannya hanya menggunakan fur top song ditambah jangkrik 5 ekor pagi sore, gitu ya. Nah, karena teman-teman melihat ya video si Casper kerjanya seperti itu, akhirnya teman-teman bertanya-tanya, wah ini kok bisa ya burung hanya menggunakan fur top song ya, malah saat di lokasi lomba itu masih makan fur top song. Settingan rendah kok kerjanya bisa seperti itu. Ngotot gitu ya. Pasti teman-teman itu bertanya-tanya, apakah Casper itu menggunakan doping gitu kan ya. Oke teman-teman, jadi begini ya, kalau kita bicara burung itu kan kita bicara tentang makhluk hidup. Nah, yang namanya makhluk hidup itu punya sistem metabolis. Itu ya seperti mana kita juga gitu ya. Itu kembali lagi ke kebiasaan ya. Seperti mana kita ini teman-teman, kita ini warga plus 62 ini ya, makanan pokoknya kan nasi. Suatu ketika itu kita makan roti, pagi-pagi itu sarapan roti. Pasti ya, walaupun itu sebenarnya kita kenyang, banyak kita makan roti, tapi karena kita sudah terbiasa makan nasi, ada sesuatu yang kayaknya kurang pas gitu loh ya. Kayaknya kurang ini, karena kita terbiasa makan nasi. Ya, seolah-olah ini masih kurang aja gitu teman-teman ya. Begitu juga burung teman-teman ya. Burung itu juga sistem metabolisnya akan menyesuaikan, akan membiasakan. Ya. Jadi karena dia itu sudah jangka waktu panjang teman-teman ya, tentu saja dari awal sudah diberikan set seperti itu. Maka burung itu karena dia punya sistem metabolis, maka dia akan menyesuaikan dengan apa yang kita berikan, dengan pola rawatan yang kita berikan. Ya. Nah, akhirnya apa? Ya Casper kerjanya bisa maksimal seperti itu. Hariannya itu kan Casper hanya menggunakan jangkrik 55 ya, pagi sore. Ya, 5 ekor pagi, 5 ekor sore, dan furnya hanya top song. Nanti kalau mau di lomba baru ada penambahan 2 jangkrik sama diberikan 1 sendok teh kroto. Cuman itu teman-teman. Nanti kalau cuacanya mungkin mendung, nanti ditambah ulat Hongkong itu 3 ekor ya. Saat datang di lokasi lomba itu ditambahkan jangkrik 5. Ya cuman itu teman-teman ya. Itu kan cukup rendah menurut kita ya. Tapi itu juga set lomba itu beda dengan set harian dia. Kan ada penambahan itu tadi teman-teman ya. Ada penambahan kroto, ada penambahan ulat Hongkong, ada penambahan jangkrik juga walau sifatnya sedikit. Gitu teman-teman. Itu sudah bisa menambah kinerja dia. Burung-burung dengan set rendah apabila kita tambahkan colokan sedikit saja dia pasti akan ngaruh. Nah, karena kita tambahkan colokan sedikit ini larinya kemana? Ke tenaga. Pak Haji, Casper ini itu menggunakan vitamin apa? Sampean tuh sukanya pakai vitamin apa untuk Casper? Apakah Casper ini menggunakan doping? Ini jawaban dari Haji EJ ya, bahwa Haji EJ tidak pernah memberikan vitamin pada Casper, apalagi doping. Kenapa? Karena Haji EJ itu paham ya teman-teman ya. Haji EJ tahu kalau burung itu sudah terbiasa diberikan obat-obatan yang sifatnya mungkin doping gitu ya, tenaga,
maka apa yang terjadi? Burung itu pasti akan ketagihan nantinya. Kalau nggak diberikan doping, dia pasti tidak bisa kerja dengan maksimal. Dan ingat teman-teman, itu nanti sifatnya juga kebal. Ya, jadi begini pengertiannya. Teman-teman punya burung nih, pengennya burungnya bisa kerja dengan top perform. Dia dapatkan durasi, tenaganya bagus. Ya, yang tadinya tidak pernah menggunakan doping. Diberikan dosis 1 tetes pasti dia ngaruh. Karena dia sebelumnya belum pernah diberikan doping. Pasti nanti kerjanya juga ngaruh. Nah, dengan perjalanan waktu, nanti teman-teman berikan 1 tetes lagi, dia nggak ngaruh tuh. Dia mintanya lebih. Nanti kalau kita tambahkan 2 tetes, dia pasti akan ngaruh lagi. Dan itu seterusnya seperti itu. Lama-kelamaan nanti akhirnya 5 tetes, 10 tetes. Kebal nanti teman-teman ya. Dan itu tadi yang ditakutkan sama Haji Eji adalah ketagihan. Ya, tuman akhirnya kalau nggak diberikan doping, dia nggak bisa kerja dengan maksimal. Nah, nanti ujung-ujungnya apa? Overdosis. Karena kalau udah diberikan banyak, ya masa sih kita mau berikan 1 botol langsung kan ya? Nanti KO tuh burung malah. KI dari dia teman-teman ya. Dia nanti malah overdosis. Nah, teman-teman, jadi itu tadi ya. Jawabannya adalah Haji Eji tidak pernah menggunakan vitamin yang sifatnya doping. Nah, Pak Haji Eji ini malah suka menggunakan minyak ikan. Ya, kata Pak Haji Eji itu, Pak Haji itu suka memberikan minyak ikan pada Casper itu saat Casper dokor teman-teman ya. Diberikan minyak ikan itu ya sifatnya sering, ya sering. Karena selain nantinya untuk pemulihan, itu juga untuk apa teman-teman? Supaya nanti bulu-bulunya itu bagus. Bulunya tidak gampang rusak. Itu yang kita bisa lihat langsung ya. Tapi kalau yang ada di dalam tubuh, pengertiannya apa? Minyak ikan ini kan di dalam minyak ikan kan ada omega 3, omega 6, omega 9. Itu memang dibutuhkan oleh tubuh. Itu juga dibutuhkan manusia, itu juga dibutuhkan burung, makhluk hidup itu tadi teman-teman ya. Ya sebenarnya burung juga bisa dapatkan dari sumber-sumber yang lain. Tapi kalau kita tambahkan, namanya juga suplemen ya. Dia akan lebih tercukupi gitu ya kebutuhan dia itu tadi. Nah, nanti sudah tuntas, Haji Eji tetap memberikan minyak ikan, tapi dikurangi. Yang tadinya mungkin tadi sering, sekarang agak jarang. Biasanya Haji Eji itu memberikan minyak ikan 1 bulan sekali. Nah, teman-teman, di pembahasan yang dulu-dulu nanti teman-teman bisa lihat ya tentang pembahasan saya tentang minyak ikan ini. Memang minyak ikan ini sendiri ya memang sangat bagus, dan ini kita bisa rasakan betul. Kalau burung kita itu pakai settingan rendah, itu pasti kelihatan nanti. Ya, perubahannya kelihatan untuk burung kita. Nah, teman-teman, minyak ikan ini memang bagus untuk burung ya. Nanti sistem metabolisnya akan lebih bagus. Kalau sistem metabolisnya itu bagus, maka apa-apa yang diberikan ya, walaupun itu 4, hanya jangkriknya 5, penyerapannya itu akan bagus. Ya, penyerapannya menjadi energi dan sebagainya itu akan lebih bagus. Karena apa? Karena sistem metabolisnya bagus. Gitu ya teman-teman ya. Dan biasanya nih teman-teman ya, kalau teman-teman nantinya burung-burungnya sudah menggunakan set rendah ini ya, tapi burungnya juga enak digantangkan. Burung itu sudah dapatkan birahi, emosinya bagus, dan intinya burung ini enak lah untuk digantangkan ya. Teman-teman tambahkan aja minyak ikan ini. Ya, sifatnya untuk melengkapi gitu aja teman-teman ya. Manfaat yang pasti akan terasa yaitu burung biasanya akan dapatkan durasi panjang. Burung itu tidak mudah capek. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.